Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Thorik dengan NIM 23142. Di sini saya akan menjelaskan memeriksa frame Ethernet. Untuk tujuannya pada latihan pertama yaitu memeriksa header dalam frame Ethernet 2, dan latihan kedua yaitu menangkap dan menganalisis frame Ethernet 2 dengan Wireshark. Untuk kebutuhan perangkatnya yaitu satu PC dengan akses internet. Di sini saya menggunakan hotspot dari HP dan Wireshark yang telah diinstal. Saya sudah menginstal Wiresharknya. Nah, untuk latihan pertama yaitu memeriksa header frame Ethernet. Langkah pertamanya yaitu review, deskripsi, dan panjang header Ethernet 2. Untuk pertama yaitu preamble dengan panjang 8 bytes, destination address dengan 6 bytes, source address dengan 6 bytes, frame type 2 bytes, dan data 46 sampai 1500 byte dan FCS 4 bytes. Langkah kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan pada PC dengan cara buka command prompt, lalu ketikkan ipconfig /all. Setelah sudah, kita buka Wireshark-nya. Lalu masuk pada bagian WiFi dengan klik 2 kali. Lalu kita filter yang muncul ARP or CMP. Lalu kita tunggu. Nah, setelah muncul kayak seperti ini, di sini ada untuk baris yang pertama ini ada bagian request, dan baris kedua ada bagian reply. Di sini bisa terlihat ini bagian reply. Request dan reply. Yaitu langkah keempat memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Untuk preamble tidak terlihat. Untuk destination address-nya bisa kita lihat di sini, destination address. Nah, destination address-nya ini yang ada di dalam kurung yaitu 5C80 B6 AA 6B dan 6C. Lalu source address-nya ada yang di dalam kurung juga di bagian source yaitu 6E, EE, AA, A599 dan 4E. Untuk frame type-nya bagian sini ada di dalam kurung 0x0806. Untuk data yang dikirimkan adalah ARP. Untuk pertanyaan pertama, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Semua host di LAN akan menerima bingkai siaran ini. Host dengan alamat IP 192.168.8691 yang mana ini adalah default gateway dari punya saya, dan akan mengirimkan balasan unicast ke sumber PC host. Jawaban ini berisi alamat MAC seperti tadi dari NIC dari default gateway. Untuk pertanyaan kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping? Yang pertama, PC tidak dapat mengirimkan permintaan ping ke host sampai menentukan alamat MAC tujuan, sehingga dapat membangun header frame untuk permintaan ping tersebut. Siaran ARP digunakan untuk meminta alamat MAC dari host dengan alamat IP yang terkandung dalam ARP. Sebutkan MAC address dari source
dalam frame pertama. Source-nya dalam frame pertama adalah 6E, ini bagian gurung ini 6E, EE, AA, A5, 99, 4E. Untuk pertanyaan keempat yaitu sebutkan vendor ID OUI dari short nick dalam balasan ARP. Kita buka balasan ARP-nya. Nah, bagian reply ini untuk OUI dalam balasan ID ini, balasan ARP ini adalah 6E, EE, dan AA. Mengapa menggunakan 6E, EE, AA? Karena vendor ID-nya diambil dari 3 oktet pertama dari alamat MAC seperti yang ditunjukkan seperti jawaban di nomor 5. Bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI, yaitu 3 oktet pertama, sedangkan ini adalah 3 oktet pertama. Lalu sebutkan nomor seri NIC dari source. NIC dari source-nya adalah ini, yaitu 3 digit terakhir, yaitu A5 99 4E. Untuk latihan kedua yaitu Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Untuk langkah pertama yaitu untuk mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda, buka jendela command prompt, buka command prompt seperti tadi, lalu ketikkan IP config, ketikkan default gateway-nya yaitu 192.168.86.91. Setelah sudah, kita buka Wireshark-nya. Pilih bagian menu Wi-Fi. Setelah dibuka, langkah ketiga yaitu menfilter hanya ICMP saja yang muncul. ICMP. Setelah sudah, kita lakukan langkah keempat yaitu buka command prompt lagi dan lakukan ping pada default gateway. Karena kita udah mengetik default gateway-nya, kita tambahkan ping di sana, ping spasi default gateway-nya. Saat sudah, kita buka lagi di sini, kita stop capture-nya. Nah, situ langkah kelima stop capturing sudah kita lakukan, dan langkah keenam periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Jendela utama dibagi 3 yaitu panel daftar paket. Panel daftar paket itu ininya, bagian ini paket ini yang ada nomornya, time, source, destination, protocol, link, dan info. Untuk bagian kedua panel paket detail. Panel paket detail itu berada di sini, Ethernet ini. Nah, untuk bagian terakhir yaitu panel paket bytes. Panel paket bytes itu yang ada di sini. Nah, di sini namanya panel paket bytes. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama, bagian request. Nah, ini bagian yang request. Sini terlihat ada paket. Lalu periksa baris pertama dalam panel rincian bagi bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Nah, di sini ada panjang frame-nya adalah 5.
baris kedua dalam menunjukkan frame Ethernet 2 yaitu berisikan source. Nah, pada bagian ini berisikan Ethernet 2 berisikan destination, source, dan type. Lalu pertanyaan pertama yaitu apa MAC address dari NIC PC? MAC address dari NIC PC. Nah, karena PC saya menggunakan Intel AA, ini merupakan MAC address dari PC saya. Lalu MAC address dari default gateway. Default gateway-nya ada di destination ini karena kita mengirimkan ping kepada default gateway. Nah, di sini ada MAC address-nya di dalam kurung yaitu 6E AA A5994E. Anda dapat klik tanda lebih dari pada baris kedua untuk memperoleh informasi dan lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Ethernet frame type-nya ini adalah 0x0800. Untuk dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai feed dan dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, source, dan destination. Untuk IP address dari source, kita bisa cek di bagian Internet Protocol versi 4. Nah, kita scroll ke bawah, kita akan menambahkan source address yaitu 192.168.86.19. Source address-nya. Nah, untuk destination-nya 192.168.91. Untuk pertanyaan ketiga, Anda dapat klik barisan manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian dari frame hexa NASCII dalam panel paket bytes bagian bawah. Klik baris Internet Protocol Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam paket bytes. Bagaimana mengeja 2 oktat terakhir yang disorot. Sini kita bisa klik di sini. Nah, untuk bagian terakhir itu ada di bagian sini yaitu A dan I. Untuk selanjutnya, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway dengan balasan terhadap ping yang pertama. Kita bagian yang replay. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan dalam destination address. Nah, pada destination address kita ada Intel AA 6B 6C dengan MAC address 5C80 B6 AA 6B dan 6C. Lalu langkah selanjutnya kita start lagi dan klik continue without saving. Setelah itu kita buka command prompt dan lakukan ping ke website www.cisco.com. Setelah sudah berhasil, kita buka lagi ke Wireshark-nya. Kita ketikkan di sini ICMP V6. Nah, muncul di sini ICMP V6 bagian sini. Nah,
Lalu hentikan penanganan paket. Periksa paket baru. Nah, di sini ada paket baru yang kita ping request ke Cisco. Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address dari source dan destination. Nah, ini kan kita ping dan request dulu. Untuk destination dan source-nya ada di sini, MAC-nya yaitu 6E, EEAA5 994E. Untuk source-nya kita MAC-nya adalah 5C 80 B6AA 6B6C. Sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field dari frame tersebut. Untuk mengeceknya kita klik di sini Internet Protocol. Karena ini versi 6, source address-nya agak panjang. Di mana ini 24.24.00 9800 820 C583. Oh, panjang. Ya, seperti itu. Udah kita masukkan di sini. Dan destination-nya yang bagian bawah destination kita bisa copy paste. Lalu pertanyaan ketiga, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination dibalik sedangkan MAC destination tersebut masih tetap? Jawabannya adalah frame layer kedua tidak pernah meninggalkan LAN saat ping dikeluarkan ke host jarak jauh. Sumber akan menggunakan alamat MAC gateway default atau default gateway untuk tujuan frame. Default gateway menerima paket menghapus informasi frame layer 2 dari paket, lalu membuat header frame baru dengan alamat MAC hop berikutnya. Proses ini berlanjut dari router ke router hingga paket mencapai alamat IP tujuannya. Untuk pertanyaan keempat, yaitu Wireshark tidak menampilkan field frameable dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam frameable? Jawabannya di the frameable itu berisi 7 oktet dengan urutan 1010 bergantian. Dari satu oktet yang menandakan awal bingkai adalah 10101011. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.